Selamat siang bagi kita semua, saya Penapesia Sudahuruf dengan NIM C1 channel 2121 dari kelas N11 Akuntansi akan mempresentasikan materi penganggaran tentang penyusunan anggaran utang dan modal. Pokok bahasan pada presentasi kali ini yang pertama jenis utang dan manfaatnya, yang kedua faktor yang mempengaruhi anggaran utang, yang ketiga penyusunan anggaran utang, dan keempat penyusunan anggaran modal. Langsung saja materi pertama yaitu pengertian anggaran utang. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang adalah kewajiban debitor atau peminjam untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor atau pemberi pinjaman selama jangka waktu tertentu. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis utang. Yang pertama, utang jangka pendek atau utang lancar adalah utang yang berjangka waktu paling lama 1 tahun, seperti utang usaha, beban berutang, wesel bayar, kredit modal kerja, dan lain-lain. Yang kedua, utang jangka panjang atau utang tak lancar adalah utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti utang obligasi, utang hipotek, kredit investasi, dan lain-lain. Yang ketiga, utang dagang adalah utang yang terjadi sebagai akibat membeli barang dagangan secara kredit. Yang keempat yaitu utang usaha adalah utang yang terjadi sebagai akibat membeli barang atau jasa secara kredit untuk keperluan rutin atau sehari-hari. Yang kelima, kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan bank untuk keperluan modal kerja. Yang keenam, beban berutang atau akrual beban adalah utang sebagai akibat pengakuan beban pada saat terjadinya walaupun belum dibayar. Yang ketujuh, wesel bayar adalah utang wesel yang merupakan kebalikan piutang wesel. Yang kedelapan yaitu utang obligasi adalah utang untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun dikeluarkan debitor dalam bentuk surat pengakuan utang yang mempunyai nilai nominal tertentu. Terdapat beberapa jenis obligasi antara lain. Yang pertama, obligasi biasa adalah obligasi yang bunganya tetap dibayar oleh debitor dalam waktu tertentu tanpa memandang debitor memperoleh laba atau menderita yang dikaitkan tahun yang rutin. Yang kedua, obligasi hasil ialah obligasi yang bunganya dibayar debitor bila debitor memperoleh laba tetapi kreditor mempunyai hak kumulatif atas bunga. Yang ketiga, obligasi yang dapat ditukarkan adalah obligasi yang memberikan kesempatan kepada pemegang obligasi untuk menukarkannya dengan saham dari perusahaan pembuatan obligasi. Jenis utang yang terakhir yaitu kredit investasi adalah pinjaman yang diberikan bank untuk keperluan memperoleh barang modal seperti keperluan relokasi pabrik, modernisasi, rehabilitasi alat atau bangunan, ekspansi, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu manfaat anggaran utang dan modal. Yang pertama, menambah utang jangka pendek maupun utang jangka panjang dan modal sendiri dimaksudkan untuk ekspansi, yaitu memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Yang kedua, utang jangka pendek digunakan sebagai modal kerja, yaitu untuk membiayai kegiatan rutin sehari-hari seperti membeli bahan baku serta membayar gaji dan upah. Yang ketiga, utang jangka panjang dan modal sendiri diperlukan sebagai akibat dari bertambahnya kebutuhan utang jangka pendek untuk modal kerja. Bahan baku bertambah berarti kegiatan produksi meningkat dan harus diimbangi dengan menambah bangunan dan alat produksi lainnya untuk ekspansi yang pembiayaannya bersumber dari utang jangka panjang dan modal sendiri. Yang terakhir, dengan peningkatan kegiatan produksi dan pemasaran, sebagai akibat peningkatan pembelanjaan dengan utang dan modal sendiri dapat memperbesar laba. Dari segi pemasaran, hal ini dapat merebut peluang pasar, sedangkan dari segi produksi dapat menurunkan harga pokok produk sehingga harga jual menjadi lebih rendah. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Terbagi atas dua, yang pertama ekspansi. Pada umumnya, ekspansi hanya membutuhkan tambahan modal kerja karena perusahaan bekerja dengan kapasitas produksi yang sudah ada. Namun, apabila kemudian perusahaan harus menambah alat produksi tahan lama atau membangun pabrik baru, maka kebutuhan modalnya akan bertambah. Dengan demikian, pengertian ekspansi artinya sebagai perluasan modal, baik perluasan modal kerja saja maupun modal kerja dan modal tetap, yang digunakan secara tetap dan terus-menerus di dalam perusahaan. Perluasan modal ini dapat memperbesar utang. Yang kedua, struktur modal.
Dalam hubungannya dengan struktur keuangan dan struktur kekayaan, dikenal adanya pedoman atau aturan struktur keuangan yang konservatif, baik vertikal maupun horizontal. Aturan struktur finansial konservatif yang vertikal memberikan batas imbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing atau utang dengan modal sendiri. Materi selanjutnya yaitu penyusunan anggaran utang. Penyusunan anggaran utang merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan. Langkah pertama, Departemen Keuangan bekerjasama dengan Departemen Pembelian Rutin untuk mengumpulkan data belian dan syaratnya. Langkah kedua, menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Langkah ketiga, menyusun anggaran utang usaha. Materi selanjutnya itu penyusunan anggaran modal. Penyusunan anggaran modal terbagi atas 4. Yang pertama untuk perusahaan perseorangan, yang kedua untuk firma, yang ketiga untuk persekutuan komanditer, yang keempat untuk perseroan terbatas. Masuk kepada perusahaan yang pertama yaitu perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh satu orang dan pemilik dapat menarik modalnya kapanpun untuk keperluan pribadi yang disebut dengan PP. Pemilik perusahaan perseorangan bertanggung jawab penuh terhadap utang perusahaan. Kedua yaitu firma. Firma adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh lebih dari satu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Semua pemilik perusahaan boleh menarik kekayaan perusahaan untuk keperluan pribadi atau pribadi. Yang ketiga yaitu persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah persekutuan 2 orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan. Sekutu komanditer adalah sekutu pasif atau sekutu diam atau sekutu terbatas, tidak boleh menarik prepaid tetapi berhak melakukan pemeriksaan perusahaan. Sekutu bekerja atau sekutu aktif atau sekutu pengurus atau sekutu pemimpin atau sekutu umum boleh menarik prepaid. Yang terakhir, perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PP adalah badan usaha yang modalnya terdiri atas saham dengan tanggung jawab terbatas pada modal saham yang disetor. Oleh karena tanggung jawab terbatas, maka tidak ada PP pada PP. Biasanya modal saham disetor tidak berubah, sehingga tidak perlu dibuat anggaran perubahan modal, melainkan anggaran laba ditahan. Laba ditahan adalah laba yang belum ada tujuan. Sekian materi yang saya paparkan. Semoga teman-teman dapat mengerti. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.